Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengunduh dan instalasi aplikasi Plantix. Pertama, kita dapat membuka aplikasi Play Store pada handphone masing-masing. Setelahnya, kita dapat mencari aplikasi Plantix pada kolom pencarian dengan mengetik kata Plantix. Selanjutnya, pada baris paling atas akan muncul aplikasi Plantix yang kita cari. Aplikasi Plantix hanya berukuran 9,1 MB sehingga dapat diunduh dan diinstal dengan cepat dan ringan. Untuk dapat digunakan pada semua jenis handphone yang masyarakat atau petani sider agung miliki. Selanjutnya, saya klik install dan aplikasi Plantix akan terinstall dengan sendirinya. Setelah terinstall, aplikasi Plantix dapat kita buka. Klik open. Kemudian pada menu pertama aplikasi Plantix kita akan dihadirkan tentang pemilihan bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita terima. Kemudian akan tampil beberapa menu yang mendeskripsikan aplikasi Plantix ini berupa pemeriksaan kesehatan, komunitas, dan tips budidaya. Kita klik mulai. Selanjutnya, aplikasi Plantix ingin mengakses lokasi perangkat kita atau mengakses GPS. Kita izinkan saja agar beberapa fitur pada aplikasi Plantix dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian selanjutnya terdapat pemilihan tanaman berupa 8 buah tanaman. Kali ini saya memilih tanaman cabai, jeruk, jagung, kemudian kubis, melon, padi, tomat, dan pepaya. Tanaman-tanaman ini diharapkan dapat ada di ladang atau di sawah petani. Berikutnya, pilih yang mana yang menggambarkan diri Anda. Kali ini saya memelihara tanaman di ladang. Kemudian lanjut. Menu aplikasi Plantix ditampilkan seperti yang terlihat. Pada baris atas ditampilkan 8 jenis tanaman yang telah kita pilih sebelumnya. Kemudian, pada baris di bawahnya ditampilkan fitur kalkulator pupuk, fitur hama penyakit tanaman, dan fitur tips budidaya. Fitur ini nanti akan kita jelaskan. Pada baris ketiga, ditampilkan fitur utama dari aplikasi Plantix, yaitu deteksi penyakit dan hama tanaman. Terdapat 3 proses dalam mendeteksi penyakit tanaman, yaitu ambil gambar, kemudian lihat diagnosa, kemudian dapatkan obat. Pada baris terakhir, ditampilkan ramalan cuaca, suhu udara, waktu matahari terbenam, dan yang sangat menarik dihadirkan tips tentang merawat tanaman. Pada kali ini, tips merawat tanamannya yaitu hari ini tidak baik untuk memberikan pestisida. Pada baris paling bawah terdapat 3 tombol utama, yaitu tanaman Anda, menunya sedang kita lihat. Kemudian ada fitur komunitas, di mana fitur komunitas ini kita dapat bertanya dan menjawab permasalahan yang dialami petani lainnya. Kemudian ada tombol Anda. Tombol Anda ini, menu Anda dapat kita konfigurasi untuk dilakukan sesuai yang kita inginkan. Faktor cuaca merupakan faktor penting dalam pertanian. Hal ini dikarenakan pertanian bertumbuh pada siklus air, musim, dan cuaca untuk menjaga produktivitasnya. Aplikasi Plantix menyediakan fitur perakiraan cuaca untuk memfasilitasi petani dalam memprediksi cuaca pada hari yang akan datang. Fitur perakiraan cuaca pada aplikasi Plantix ini dapat dilihat pada menu utama paling bawah. Pada bagian cuaca ditampilkan informasi berupa letak koordinat petani, tanggal suhu udara, waktu matahari terbenam, dan kelembaban udara. Selain itu, petani dapat mengklik menu cuaca dan masuk ke jendela perakiraan cuaca yang lebih lengkap. Kita klik menunya, kita akan masuk ke perakiraan cuaca yang lebih lengkap. Pada jendela perakiraan cuaca, selain informasi yang disebutkan sebelumnya, terdapat informasi tambahan berupa perakiraan 4 cuaca hari ke depan dan tips dalam bertani seperti menyiangi, menanam, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, tips pro kali ini yaitu Jumat adalah hari yang tidak baik untuk memberi pestisida. Selanjutnya akan dijelaskan fitur identifikasi hama dan penyakit tanaman. Fitur ini merupakan fitur utama dari aplikasi Plantix. Dengan fitur ini, petani dapat mengidentifikasi tanaman yang terkena hama atau penyakit dengan cara memfotonya. Fitur deteksi ini dapat diakses pada menu ambil gambar yang terletak di tengah.
Pada contoh kali ini digunakan tanaman tomat untuk dapat dideteksi hama atau penyakit yang sedang menyerangnya. Petani dapat mengklik tombol ambil gambar, kemudian mengarahkan kamera pada tanaman tomat atau tanaman lain yang sedang terkena penyakit, kemudian mengklik tombol diagnosis. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik tombol centang. Selanjutnya aplikasi Plantix akan menganalisis dan mendeteksi penyakit apa yang sedang menyerang tanaman tersebut. Hasil analisis selanjutnya akan ditampilkan. Penyakit yang menyerang tanaman tadi adalah penyakit busuk daun tomat. Nah, penyebab penyakit ini adalah berupa jamur. Nah, di aplikasi ini juga ditampilkan berupa gejala dari penyakit tersebut. Selanjutnya ditampilkan juga rekomendasi untuk mengobati dan sebagai obat dan preventif dari penyakit tersebut. Nah, rekomendasi ini berupa pengendalian hayati dan juga pengendalian kimiawi. Nah, setelah itu petani dapat mengambil gambar pada tanaman lain yang ingin dideteksi penyakitnya. Fitur selanjutnya adalah fitur pustaka hama dan penyakit tanaman. Pustaka penyakit tanaman dapat menambah pengetahuan petani terhadap penyakit tanaman dari setiap tahap pertumbuhannya. Fitur ini dapat diakses pada menu hama dan penyakit tanaman di bagian baris kedua paling atas. Nah, setelah fitur ini terbuka, dapat dilihat hama dan penyakit tanaman dari setiap tahap pertumbuhan mentimun. Dalam kali ini, kami menggunakan mentimun sebagai contoh. Di sini ditampilkan berupa hama atau penyakit tanaman dari tahap pembibitan, kemudian ada tahap vegetatif, kemudian ada tahap berbunga, sampai tahap berbuah dan tahap panen. Nah, selain itu, jika kita mengklik dari tahapan tersebut, akan ditampilkan berupa nama penyakitnya dan gambar penyakitnya, kemudian ada cara pengobatan dan pencegahan. Pengobatan dapat melalui pengendalian hayati dan pengendalian kimiawi, sedangkan tindak pencegahan berupa poin-poin dari tindakan pencegahan. Nah, kemudian pada bagian bawah terdapat apa penyebab dari penyakit tersebut. Pada kali ini adalah penyakit kutu daun. Fitur selanjutnya adalah fitur kalkulator pupuk. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman tersebut sehingga mampu berproduksi dengan baik. Aplikasi Plantix menghadirkan kemudahan bagi petani untuk dapat menakar kebutuhan pupuk dari setiap tanaman pada ladang atau sawahnya. Fitur ini dapat diakses pada menu kalkulator pupuk pada baris utama. Pada contoh kali ini digunakan tanaman mentimun dengan luas ladang 0,5 hektar. Kita klik kalkulator pupuk pada tanaman mentimun. Nah, pada kalkulator pupuk, petani dapat memasukkan luas ladang atau jumlah tanaman. Setelahnya akan ditampilkan informasi mengenai komposisi jumlah pupuk yang dibutuhkan. Kita klik yang hektar, kemudian kita pilih 0,5 hektar. Kemudian kita klik hitung. Setelahnya akan ditampilkan kombinasi pupuk pilihan petani. Ada terdapat dua kombinasi pupuk, yaitu DAP MOP urea dan MOP SSP urea. Pada kali ini kita pilih yang pertama. Nah, setelah kita memilih yang pertama, akan ditampilkan menu kapan saja pupuk itu diberikan. Yang pertama adalah saat menyemai, kemudian pada minggu ketiga, minggu ketujuh. Nah, di sini ditampilkan juga tentang takaran pupuknya. TAP berapa, MOP berapa, dan urea berapa pada tahap-tahap pemupukannya. Kemudian kita dapat mengklik simpan untuk dapat menyimpan kalkulator pupuknya. Dan yang dapat fitur selanjutnya adalah tips budidaya. Aplikasi Plantix menghadirkan fitur tips dan triks budidaya tanaman dari berbagai pakar tanaman di dunia. Dengan memanfaatkan fitur ini, petani diharapkan dapat menerapkan pada tanaman di ladang atau sawahnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pada menu tips budidaya yang berada pada baris atas ini, tips budidaya, kita klik. Petani dihadirkan pada dua pilihan untuk mengetahui tipsnya, yaitu berdasarkan tugas dan berdasarkan tahap. Sekarang
Pada menu berdasarkan tugas, dihadirkan informasi tips budidaya berdasarkan tugasnya seperti pemilihan tanaman, penanaman, pelatihan tanaman, dan lain-lain sampai kepada tugas pasca panen. Sedangkan pada berdasarkan tahap, petani dapat memasukkan tahap semai, kita masukkan 12 Agustus. Kemudian pada tahap ini ditampilkan tahap 3 minggu sebelumnya, pada tahap minggu pertama dan kedua, minggu ketiga dan keenam, sampai pada tahap yang akan datang pada minggu ke-10 dan pasca panen. Fitur terakhir yang akan dijelaskan adalah fitur komunitas petani. Aplikasi Plantix mempunyai fitur yang unik, yaitu fitur komunitas atau sosial media petani. Fitur ini dapat diakses pada menu tengah paling bawah, pada menu komunitas. Pada fitur ini, petani se-Indonesia dapat menjawab dan bertanya tentang kendala yang sedang dihadapi saat di ladang atau di sawahnya. Nah, kali ini beberapa pertanyaan yang petani Indonesia tanyakan pada fitur komunitas ini. Nah, kita mencoba menjawab pada pertanyaan paling atas, yaitu Irfan Hakim bertanya, "Saya minta rekom cara penanganan kasus ini. Layu tiba-tiba usia melon 50 hari. Kita dapat melihat gambarnya. Jika petani tahu tentang masalah yang dihadapi, petani dapat menuliskan jawabannya di sini. Jawaban dari melon layu. Nah, selain itu, petani juga dapat mengajukan pertanyaan kepada komunitas. Contohnya di sini saya mengajukan pertanyaan tentang buah tomat saya yang tiba-tiba membusuk saat hendak panen. Dapat menuliskan pertanyaan di atas. Pertanyaan Anda kepada komunitas, apa ada yang tahu penyakit tersebut? Kemudian saya dapat mendeskripsikan masalah pada tomat tersebut. Tomat saya yang hendak panen tiba-tiba mengalami masalah tersebut. Kemudian kita dapat mengklik tombol kirim pada bagian atas. Aplikasi Plantix merupakan aplikasi dengan segudang manfaat yang dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas sawah dan ladangnya. Melalui video sederhana ini, saya menjabarkan tentang bagaimana petani dapat menggunakan aplikasi Plantix untuk dapat mengidentifikasi penyakit tanaman, melakukan kalkulator pupuk, dan tips budidaya lainnya. Semoga video ini dapat menjadi membantu petani dalam menggunakan aplikasi Plantix. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.